Assalamualaikum, balik lagi di channel. Jadi kemarin tuh saya nganterin teman ke Yogyakarta. Alhamdulillah gitu, gak nyangka udah sampai tahap kuliah, itu mau kuliah. Sekarang kemarin kesini pas mengunjungi tempat ini, kita belum masuk juga belum kuliah. Sekarang tuh gak nyangka gitu udah bisa udah punya kampus tuh sekarang. Tapi gua mah belum gitu. Doain aja ya. Kenapa jadi, bro itu harus ada, kan netizen juga mau tahu gitu. Kenapa lu? Jadi saya tuh ya walaupun nilai-nilai saya gak bagus-bagus banget, emang saya mau terbang. Saya tuh pengen banget ke negeri, tapi ya gitulah, udah ditolak beberapa kali ya. Tapi jadi gitu hasilnya. Sekarang kan udah bingung, tapi masih ada kampus-kampus swasta yang masih buka. Nah, lu sendiri kuliah sekarang di mana, bro? Ya, jadi sekarang ya. Jadi gua sekarang kuliah di, alhamdulillah ya, walaupun swasta gitu. Mungkin kalian juga pada tahu lah Universitas Teknologi Yogyakarta ada di mana. Dari namanya aja udah jelas Yogyakarta. Jadi gua udah di Jogja bro. Oh iya, lu itu kan Universitas Teknologi ya? Apa ambil jurusan teknologi juga kamu, apa yang biasa? Kebetulan banget gue masuk. Kenapa lo ketawa? Bukan, gue aneh aja lu nyebut. Gak apa-apa, lanjutin. Jangan kaku di sini. Ini mah YouTube bro, bukan TV. Jadi gue masuk apa namanya, prodi ya? Prodi sama jurusan sama sih? Ya. Gak tahu. Nanti searching lagi lah. Jurusannya itu sistem informasi S1 dan kebetulan banget akreditasinya B. Tadinya gua tuh mau masuk teknik informatika, tapi gak jadi. Kenapa? Nah, kayaknya ekspektasi gua sih berat gitu bro. Kan gua ngukur diri juga, gue lemah dari hitung-hitungan. Kalau anak teknik kan identik dengan sama matematika, tapi jurusan gue yang sekarang juga gak beda jauh sih sama informatika, cuma yang lebih keras informatika sih kayaknya. Kalau sistem informasi masih di bawah, tapi untuk prospek masih sama sih. Cuman kalau teknik informatika itu lebihnya itu ada di pas nanti kerja. Jadi kita yang nentuin gaji. Maksudnya misal gue itu pengen gaji 6 ke atas, itu bisa diajuin sama kita kalau teknik informatika. Tapi sistem informasi sih enggak kayaknya. Tapi kalau masalah gaji itu kan sekarang tuh di dunia kerja kan ngomonginnya bukan hard skill kan. Sekarang kan kebanyakan yang dipakai tuh soft skill, kemampuan berbicara sama berkomunikasi itu sama aja ya. Sama berorganisasi kan itu yang dipentingin sekarang tuh kayak gitu. Nah, jadi menurut lo dengan lo pilih jurusan sistem informasi, apakah karena dari prospeknya, apa dari passion lo suka ngoding kayak gitu, apa suka dengan informasi sistem kayak gitu, apa gimana lo alasannya milih jurusan itu? Ya lo belibet banget pertanyaannya. Tapi ngerti. Dikrep kakak non. Hah? Lo pilih jurusan sistem informasi, apa lo passion, apa lo gimana gitu? Coba. Pertama pasti dorongan orang tua sih bro. Karena apa namanya, gua itu dulu pengennya masuk ilmu komunikasi, cuman kata orang tua gua gitu, kata mama gua gitu, Ilkom itu sulit katanya nyari kerja, tapi gak tentu sih, gue gak tahu juga. Cuman pengennya itu gue keluar kuliah itu langsung kerja gitu.
kan kalau bidang teknologi itu gak ada habis-habisnya gitu. Kemana-mana kita masuk, mau ke bank jadi guru, misal guru jadi guru bisa jadi guru TIK atau mungkin istilahnya ke sekolah lah, kita jadi bisa jadi TU, operator. Kalau di perkantoran ya bisa jadi apa namanya yang main komputer gitu, atau ada yang trouble komputer kita bisa yang ngebenerin, kemana-mana masuk gitu sih kata gua mah. Jadi lu kan dulu pertama lu mau masuk Ilkom ya, tapi kalau sekarang dipikir-pikir lagi, lu nyesel nggak masuk SI? Enggak sih bro, soalnya gua belum ngerasain juga sih Ngerasain. kalau sistem informasi. Sama sih sama. Tapi kalau dari ekspektasi gua dari dulu itu Ilkom itu santai kayaknya bro. Tapi Kan kata lu juga santai. Emang tapi ya, kayak gua lihat juga kalau kuliah sih katanya ada yang santai. nggak kan dibanding sama jurusan lain gitu ya, Ilkom itu santai. Tapi ya gitulah. Kalau saya sendiri ya, kalau menurut kuliah, kalau mau nentuin jurusan, pertama lu suka dulu sama jurusan yang akan lu pelajarin. Jadi gak ada beban itu kan, kuliah tuh sampai 4 tahun, kurang lah paling cepet tuh 4 tahun. Nah jadi kalau lu nggak nikmatin, lu bakal kesesewet kayak bahasa Sundanya mah. Gimana itu guys? Itu balangkap. Jadi passion lu tuh mau ngikutin apa nanti di SI, apa mau ngulik sendiri? Lu sekarang udah bikin aplikasi apa kayak gitu? Enggak bro. Gua kayaknya intinya gua nanti pas kuliah nyari temen dulu yang jago masalah apa namanya istilahnya otak-atik komputer gitulah, karena gua sama sekali gak punya basic bro. Cuman kalau buat ngetik-ngetik mah ngetik bisa sih, ngetik bisa ya, ngetik puisi itu gua suka bikin puisi. Jadi teman saya tuh kan kuliah di mana sih? Jogja ya tadi ya? Iya. Jogja. Kan banyak kan kampus tuh, ada yang di Jogja, Jakarta, Surabaya. Kenapa lo milih di Jogja sih? Alasannya gimana? Nih bro, yang pertama Jogja itu kan kota pelajar, tempat berkumpulnya para mahasiswa. Jadi kita itu di Jogja itu kita kan berkerumun, bukan berkerumun maksudnya istilahnya pusatnya pendidikan di Indonesia itu kan Yogyakarta, dari mana-mana Sabang sampai Merauke ada. Jadi kalau udah di Jogja kan pastinya kita punya teman lah. Nih 100% yakin banget lu kalau kuliah di Jogja nanti nemu orang Lombok lah, orang Kalimantan lah, orang Sumatera, dari seluruh pulau ada bro, serius gua. Tapi kan Teman gua juga banyak sekarang yang dari mana-mana gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing daerah mana-mana gampang gitu. tapi kan sekarang Nah itu yang pertama bro. kalau yang kedua Yang kedua itu biaya hidup sih, katanya murah. Cuman ya biaya hidup itu juga tergantung kitanya aja. Kalau kita ya hedon ya gitu gede pasti pengeluarannya. Kalau kita biasa aja. Cuman kalau untuk Jogja sih emang benar-benar worth it banget kalau buat mahasiswa gitu. Jadi ada nggak semuanya murah gitu, cuman ada tempat-tempat titik-titiknya khusus buat mahasiswa yang cari makan misalnya, cari kos. tapi kalau disuruh milih Gimana? lo antara Bandung sama Jogja, Nah, gimana nih? Menurut lu Bandung kayak gimana? Bandung. Kan Bandung juga banyak univ-univ yang terkenal, ITB, Bandung sama itu Unpad. kalau menurut Unpad, gua sama enaknya itu UPI. ini bro, apa suasananya. Maksud suasana itu adem gitu bro. Adem. Jogja emangnya gimana? Kalau Jogja sih yang gua rasain kemarin waktu di Jogja panas, asli panas banget. Udah sama kayak Jakarta gitu? Nggak tahu bro, gua gak pernah ke Jakarta. Pokoknya kalau masalah
disuruh milih Jogja sama Bandung itu gua gak bisa milih, soalnya Jogja dan Bandung itu adalah sebuah kesatuan yang menjadikan sebuah keharmonisan. Bener tuh ya, I know God. Tapi misalkan dari pemuda-pemudanya gitu kan, Bandung tuh terkenal dengan kreatif, dengan kreativitasnya kayak gitu-gitu. Kalau Jogja tuh pemudanya terkenalnya dengan apa itu, Mas Bro? Kalau untuk orang apa namanya, berarti istilahnya pribumi kan, pribumi apa gimana sih yang gitu, nggak tahu kalau orang pribumi sih, soalnya gue jarang juga sih. Kemarin juga yang sekampus malah orang Jogjanya bisa dibilang dikit. Benar. Serius, kemarin juga gua ada temen dari Bantul kalau gak salah, ada yang dari Bantul, Sleman, itu cuma ada 1-2 orang lah. Udah tahu pada kemana apa ya, warga lokalnya, mahasiswa lokalnya, rata-rata banyaknya sih perantauan, anak perantauan dari bawah. Tapi kan Jogja tuh terkenalnya dengan PTN-nya gitu, apa UGM ya, UNY, kayak UIN, Sunan Kalijaga juga ada. Nah, kenapa lo langsung ke UTY, nggak memperjuangin gitu kampus-kampus yang favorit? Gue juga bingung sama diri gue sendiri. Kemarin gue UTBK daftar gue juga berjuang ke UPN, Veteran Yogyakarta. Kalau dulu kan swasta, sekarang udah negeri. UPN sama apa, Unsil mah di Tasik, gak ada yang masuk. Tapi kan lo nggak nyoba mandiri kayak gitu-gitu, apa jalur mana ke prestasi? Tertarik, kurang apa namanya, hati gue ini kurang kurang kan. Kalau kita menentukan pilihan itu harus ada dorongan dari hati gitu. Untuk mandiri itu gak ada dorongan sih dari orang tua juga. Emang dulu orang tua gue juga nyaranin untuk mandiri, tapi swasta aja lah kata gue mah. Tapi swastanya juga yang gak mahal-mahal banget itu, UTY kan standar gitu. Tapi kan UTY udah bagus sih kalau. UTY juga bagus, bisa lihat aja di YouTube banyak kok. Jadi satu kata buat Jogja dan UTY itu apa? Noh, Satu kata atau 3 kata gitu? Jogja Pertama. apa ya? Gimana ya? Satu, istimewa. Nah, jadi gini bro, jika Jakarta terbuat dari ambisi, kerja keras dan manipulasi, serius ini, maka Jogja terbuat dari cinta, damai dan ketenangan. Anjay, boleh tuh jadi status. Boleh, nanti ditulis aja sama yang editnya. Di apa? Deskripsi box, deskripsi box. Jadi kan selain kota pelajar tuh Jogja itu kota wisata ya kalau gak salah. Banyak kan kalau study tour Nih bro, banyak ke Jogja. Jogja itu kan apa namanya, kan Jogja itu kan apa namanya, provinsi ya, daerah istimewa. Dari pantai, gunung semua ada. Kalau di tengah itu kan wisatanya sejarah, study tour kan pasti lulu pada pernah lah. Lulu pada. Study tour pasti ke Jogja mulu sih. Terus gue udah dari SD, SMP, SMA ke Jogja, gak pernah ke tempat lain study tour. Soalnya banyak sejarahnya gitu, pembelajaran ke kitanya masuk banget. Candi Candi Prambanan, Dirgantara Museum, Pak Edukasi, Taman Pintar. Kalau apa namanya lagi, Museum Merapi, banyak sih kalau edukasinya itu. Rencana lu kan sekarang insya Allah gitu tinggal di Jogja. Ada rencana buat konten gitu, ekspor kan, wisatanya tuh banyak. Untuk Banyak. paling gua pertama masuk mah fokus aja dulu kuliah, maksudnya gitu semester aja lah, gak semester sih, sampai tamat juga harus benar-benar kuliah mah. Cuman nantinya gitu paling ada rencana sih mau beli kamera gitu,
Nanti kan gua suka foto-foto, kalau video sih nantilah bisa dicoba belajar ngedit. Tapi buat informasi ya, mungkin teman-teman udah pada tahu semua. Nah kemarin tuh kan di Jogja tuh, jadi orang-orangnya tuh nyapa gitu. Jadi nggak kayak di mana, Ramah. nggak kayak di, maaf ya ini kan di Jakarta gitu. Nah, Jadi orang-orangnya tuh ketika kita kan kemarin tuh gue nganter dia ke Jogja, terus mampir ke Masjid Jogokarian gitu. Gue kan ditanya sama penjaganya gitu kan, masnya dari mana? Dari Pangandaran ya. Wah jauh mas ya. Nah, jadi nginepnya di mana nginepnya? Kata dia tuh ada pak ya, penginapan gitu. itu. Oh nggak nginep di sini aja mas, di mana? Di masjidnya kebetulan ada lah gitu kan, sekelas Jogokarian tuh di berita-berita fasilitasnya sangat menunjang lah untuk para musafir seperti kita. Jadi kemarin tuh sangat tersentuh ya Iya. oleh bapak-bapak di Mungkin Jogja. kalau kemarin sehari nambah bisa jadi kita nginep Jogokarian. Cuman kemarin itu kan ngerasa bosan gitu ya, bener gak? Tapi dari sini udah direncanain. Tadinya kan kita berangkat hari apa sih? Kamis apa Rabu? Rabu Kemarin ya? berangkat hari Rabu Rabu. Nah, rencana tuh Jumat sore atau pagi tuh pulang. baru pulang itu. Tapi kemarin pas udah di Jogja, udah keliling-keliling walaupun gak semua dikunjungi, malah habis lohor ya pulangnya hari Kamis. Habis zuhur. Tapi aneh sih kalau udah dilaksanain udah sampai di Jogja, pengen pulang lagi bro. Emang kampung halaman tuh selalu ngangenin sih. Waduh, Soalnya kan gimana? ada kuotas lagi nih dari gua. Bentar ya gua mikir. Kemarin gua nemu Gimana? Twitter. bukan. Kalau kan tadi lu bilang kalau ke Jogja udah sampai Jogja mah pengen balik lagi. Mm-mm. Ada quotesnya ya. Mungkin Jangan gue resah. sendiri, mungkin Jangan. orang lain Oh. nggak. Gimana? Kalau saya sendiri gitu. Kalau perasaan lu gitu pas. Perasaan pengen pulang aja kalau udah nyampe. Quotesnya gini, jangan resah, Jogja tidak pindah, kau saja yang tak lagi singgah. Maksud Jadi gimana lagi bro? Hmm? Gimana lagi? Kalau ada pertanyaan ya. Mungkin segitu ya. Jadi buat yang nonton ini jangan lupa di subscribe ya. Jangan di like. Juga Jangan di Instagram like, gua. jangan lupa di like. Namanya Febrian Raihan. Anjay, mabar. Yang pegang kamera bisa di searching Teguh Kurniawan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nix.